Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Dosen. Perkenalkan, nama saya Siti Asri Huat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Inventarisasi Sarana dan Prasarana Sekolah. A. Pengertian inventarisasi sarana dan prasarana sekolah. Inventarisasi berasal dari kata inventaris, bahasa Latinnya inventarium yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan adalah pendaftaran atau pencatatan barang-barang milik suatu sekolah ke daftar inventarisasi barang yang secara tertib dan berlaku menurut ketentuan yang telah berlaku. Inventarisasi barang sekolah adalah semua barang milik negara yang dikuasai oleh sekolah, baik diadakan atau dibelikan melalui dana dari pemerintah, DPRD, maupun diperoleh dari pertukaran, hadiah atau hibah, serta melalui pembuatan sendiri di sekolah guna mencapai kelancaran proses belajar mengajar. B. Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama, untuk menjaga dan menciptakan tata tertib administrasi sarana dan prasarana sekolah yang dimiliki oleh suatu sekolah. Yang kedua, untuk menghemat keuangan sekolah, baik dalam pengadaan maupun pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dengan bahan material yang dapat dinilai dengan uang. Manfaat inventarisasi sarana dan prasarana sekolah. Pertama, menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang. Yang kedua, memberikan data dan informasi untuk dijadikan sebagai bahan atau pedoman untuk pengarahan pengadaan barang. Yang ketiga, memberikan data dan informasi untuk dijadikan sebagai bahan atau pedoman dalam penyaluran barang. Keempat, memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang yang sudah tua atau rusak sebagai dasar untuk menetapkannya penghapusan. Memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang. D. Pengadministrasian barang inventaris. Kegiatan pelaksanaan pengadministrasian barang inventaris dapat dilakukan dengan beberapa buku, yaitu: pertama, buku induk barang inventaris adalah buku tempat mencatat semua barang milik negara dalam lingkungan sekolah menurut urutan tanggal penerimaannya. Yang kedua, buku golongan barang inventaris adalah buku pembantu mencatat barang inventaris menurut golongan yang telah ditentukan. Yang ketiga, buku pencatatan non-inventaris adalah buku tempat mencatat semua barang yang telah habis dipakai seperti kapu, papan tulis, kertas, tinta, dan sebagainya. Daftar isian inventaris yaitu tempat-tempat mencatat semua barang-barang inventaris menurut golongan barangnya. Membuat daftar rekapitulasi barang inventaris yaitu daftar yang menunjukkan jumlah barang inventaris menurut keadaan pada tanggal 1 April tahun yang lalu, mutasi barang-barang yang terjadi selama 1 tahun tersebut, dan keadaan barang inventaris pada tanggal 1 April tahun anggaran berikutnya. E. Klasifikasi dan kode barang inventaris. Pada dasarnya, maksud dan tujuan mengadakan penggolongan barang ialah agar terdapat cara yang lebih mudah dan efisien untuk mencatat sekaligus untuk mencari dan menemukan kembali barang-barang tertentu, baik secara fisik maupun melalui daftar pencatatan ataupun ingatan orang. Sandi atau kode yang dipergunakan melambangkan nama, uraian kelompok atau jenis barang adalah berbentuk angka bilangan atau numerik yang tersusun menurut pola tertentu agar mudah dapat dipahami dan dikenali. Di samping itu pula, penyusunan angka nomor kode ini diusahakan agar memungkinkan dilakukan pengembangan sama oleh mereka yang secara langsung menangani pencatatan barang. Untuk barang pada umumnya, nomor kode itu terdiri dari 7 buah angka yang tersusun menjadi 3 dan 4 angka yang dipisahkan oleh tanda titik.
Angka pertama dari 3 susunan di depan adalah menyatakan jenis formulir yang digunakan. 2 angka berikutnya yakni berada sebelum tanda titik, merupakan sandi pokok untuk kelompok barang tersebut menurut ketentuan di dalam masing-masing formulir tersebut. Pelaporan inventaris. Yang pertama, laporan triwulan mutasi barang inventaris. A. Tiap sekolah dan unit pelaksana teknik wajib membuat daftar pelaporan triwulan barang mutasi barang 2 rangkap untuk disampaikan satu set kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota setempat dan satu set untuk arsip sendiri. Laporan tersebut harus sudah disampaikan paling lambat 7 hari setelah berakhirnya triwulan tahun anggaran berjalan. Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota membuat daftar laporan triwulan yang berasal dari sekolah atau Dinas Pendidikan Kecamatan. Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota sendiri menyampaikan secara langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat. 2. Laporan tahunan inventaris. A. Tiap sekolah wajib mengisi daftar isian inventaris dan rekapitulasi barang inventaris 2 rangkap. Laporan tahunan inventaris atau yang membuat daftar isian inventaris dan rekapitulasi barang inventaris disampaikan satu set atau asli. B. Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota wajib mengisi daftar isian inventaris dan rekapitulasi barang laporan tahunan berasal dari sekolah atau UPT di lingkungannya. G. Pelaksanaan inventarisasi. Yang pertama, buku induk inventaris. Buku ini mencatat semua barang milik negara yang berada di lingkungan kantor, proyek, atau satuan organisasi yang bersangkutan menurut urutan penerimaan barang. Barang yang dicatat adalah semua barang yang dimiliki sejak awal permulaan, dapat bertambah dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan pengadaan barang. Kolom yang ada dalam buku inventaris yaitu nomor urut, tanggal pembukaan, kode barang, nama barang, ukuran, jumlah, tahun pembelian, pembuatan, dan asal dari kolom keterangan. 2. Buku golongan inventaris. Buku golongan inventaris adalah buku tempat mencatat barang-barang inventaris menurut jenisnya masing-masing, seperti inventarisasi bangunan termasuk rumah dinas dan lain-lain. Kolom-kolom yang ada pada buku golongan inventaris sama dengan yang ada pada buku induk dengan tambahan mengenai jenis golongan atau jenis barang di bagian atas dan penambahan satu kolom tentang tempat barang yang diinvestasikan. Kegiatan wajib yang dilakukan dalam pelaksanaan inventarisasi adalah: pertama, mencatat semua barang-barang inventaris yang ada dalam buku induk inventaris dan buku golongan inventaris. Kedua, memberikan kodim pada barang-barang yang diinventarisasikan. Membuat laporan triwulan tentang laporan mutasi barang inventaris. 4. Membuat daftar isian inventaris, isi sekali setahun per 1 April tentang keadaan barang. Yang kelima, membuat daftar rekapitulasi tahunan. Kesimpulan yang dapat diambil dari inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Secara umum, inventarisasi dilakukan dalam rangka penyempurnaan, pengurusan, dan pengawasan yang efektif terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama, untuk menjaga dan menciptakan tata tertib administrasi sarana dan prasarana. Yang kedua, untuk menghemat keuangan sekolah, baik dalam pengadaan maupun pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dengan bahan material yang dapat dinilai dengan uang. Itu saja hasil presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.